Hai, nama saya Junia Sartika Situmorang dengan NIM 21120010007 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai besaran vektor dengan mata kuliah Fisika Dasar dan dosen pengampu Bapak Ferion Harahap, SSI, MSI. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jenis besaran yang termasuk dalam besaran vektor yaitu perpindahan, gaya, kecepatan dan percepatan dan lainnya. Sebuah vektor digambarkan sebagai dua ruas garis berarah yang memiliki titik pangkal sebagai tempat permulaan vektor itu bekerja. Tulisan sebuah simbol dapat dilakukan dengan menggunakan huruf tegak dengan cetak tebal. Selain itu, dapat juga ditulis dengan huruf cetak miring dengan tanda panah di atasnya. Dalam besaran vektor terdapat 3 nilai arah vektor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, vektor positif, kedua, vektor negatif, dan ketiga, vektor memiliki resultan. Yang pertama, vektor positif, yang artinya pada koordinat kartesius arahnya ke atas terhadap y dan kanan terhadap x. Yang kedua, vektor negatif, artinya pada koordinat kartesius arahnya ke bawah atau terhadap y atau ke kiri terhadap x. Yang ketiga, vektor memiliki resultan, artinya hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dari nilai suatu vektor. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode poligon, yang kedua, metode jajar genjang, dan ketiga, metode analitis. Sekarang kita akan membahas mengenai metode poligon. Metode poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua dan seterusnya. Metode jajar genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jajar genjang. Yang ketiga, metode analitis. Metode analitis adalah metode yang digunakan untuk menunjukkan besar resultan vektor secara matematis dengan menggunakan rumus. Adapun rumus yang digunakan merupakan rumus kosinus untuk menentukan besar resultan vektor. Rumus untuk mencari besar resultan vektor yaitu R kuadrat ditambah F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 ditambah 2F1 dikali F2 kosinus alfa. Rumus mencari arah resultan vektor yaitu R sin alfa sama dengan F1 sin dikali alfa dikurang beta sama dengan F2 sin beta. Contohnya, misalnya apabila terdapat dua vektor dengan gaya masing-masing 25 Newton bekerja pada suatu benda, sudut yang dibentuk antara kedua vektor gaya tersebut adalah 90 derajat. Tentukan resultan kedua gaya tersebut. Jika menggunakan rumus dapat menghasilkan R pangkat 2 sama dengan F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 ditambah 2 kali F1 kali F2 kosinus alfa. R pangkat 2 sama dengan 25 derajat ditambah 25 derajat ditambah 2 dikali 25 kosinus 90 derajat. R pangkat 2 sama dengan 625 ditambah 625 ditambah 2 kali 25 kali 25 dikali 0. R pangkat 2 sama dengan 1250 ditambah 0. Jika difaktorkan ke dalam akar, maka R sama dengan 25 akar 2 Newton. Maka resultan vektor tersebut adalah 25 akar 2 Newton. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penguraian vektor. Apa sih yang dimaksud dengan penguraian vektor? Penguraian suatu vektor adalah kebalikan dari penjumlahan dua vektor. Contoh sebuah vektor berada dalam koordinat kartesius pada. Dari rumus sinus dan kosinus kita dapat mencari fx dan fy, yaitu dengan fx sama dengan f cos alpha dan fy sama dengan
F cos θ alpha. Dengan keterangan fx sama dengan komponen vektor pada sumbu x, fy sama dengan komponen vektor pada sumbu y, dengan A adalah sudut yang dibentuk dengan sumbu x positif. Dalam penguraian vektor, dapat juga dicari dengan besar vektor f dengan rumus f sama dengan fx pangkat 2 ditambah fy pangkat 2. Sedangkan mencari arah vektor f sama dengan tangen alpha sama dengan fy per fx. Sekarang kita akan membahas penggunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada beberapa contoh dari kehidupan manusia yang berhubungan dengan vektor. Yang pertama, ketika penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah pesawat, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong. Yang kedua, saat perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan perahu dan kecepatan air. Yang ketiga, dalam suatu kejadian seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya, sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua busur tersebut. Yang keempat, pesawat terbang yang ingin terbang dengan tinggal landas merupakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalamnya pun tidak jatuh karena terombang-ambing. Sebenarnya banyak lagi contoh penggunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari, tetapi saya hanya menjabarkan 4 contoh saja. Demikianlah presentasi saya mengenai makalah besaran vektor. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.